Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian tazkiyatun nufus ya. Masih dalam tema tangga penghambaan atau aqobatul ubudiyah. Aqobatul ubudiyah. Jadi ada kata Imam Ghazali ada 7 tangga kita untuk mencapai derajat penghambaan, derajat menjadi manusia yang sebenarnya, yaitu Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan dan dihadirkan di dunia untuk menjadi hamba Allah, bukan hamba siapa-siapa, bukan hamba apa-apa, tetapi hamba Allah. Nah, untuk menjadi hamba Allah itu dalam konsep Imam Ghazali ada 7 tangga untuk menitinya. Dan tangga pertamanya itu adalah tangga ilmu, dan kita masih di tangga itu. Baru itu ya. Tangga ilmu. Yang kedua tangga taubat, yang ketiga ya, yang kedua tangga taubat, yang ketiga tangga larangan, yang keempat tangga perintah, dan seterusnya. Dan ilmu itu tangga pertama, artinya tidak ada yang namanya proses menuju ubudiyah kecuali dengan pondasi ilmu yang cukup. Ya, tidak ada yang namanya meniti tangga ubudiyah, tangga ma'rifah, tangga suluk bahkan itu kecuali melalui tangga yang pertama dulu, yaitu tangga ilmu. Jadi mustahil kita menuju tangga-tangga berikutnya kalau tangga yang pertama ini belum kuat atau belum cukup. Atau bisa itu dilalui tetapi akan rapuh. Kalaupun tidak rapuh akan melenceng, meleset dari yang kita tuju, baik ma'rifatullah ataupun ubudiyatullah. Ma'rifatullah itu adalah mengilmui Allah Subhanahu wa taala dengan benar, atau ubudiyatullah yaitu menjadi hamba Allah yang sejati, yang sebenarnya. 2 dan 3 dulu apa tadi? Taubat yang kedua, yang ketiga itu larangan. Dan seterusnya. Ada perintah, ada muraqabah, ada mujahadah. Tapi yang paling pondasi fundamental itu adalah tangga ilmu, karena ini pokoknya. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang melahirkan rasa takut. Al-ilmu nafi yusmiru khasyatullah, ilmu yang bermanfaat yang sering kita minta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa qalban khasyi'an. Itu ilmu yang bermanfaat, yang dimaksud adalah ilmu yang melahirkan khasyah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, khasyah. Orang sekarang itu kan banyak yang berilmu tetapi nggak punya takut, nggak punya takut. Maka Imam Ahmad ketika ditanya apa sih puncak ilmu itu, beliau menjawab bahwa puncak ilmu itu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Kurang berilmu apa itu? Para koruptor. Kurang ngerti apa itu? Kurang paham apa? Yang nggak ada itu takutnya kepada Allah. Jadi mereka takut kepada atasan, takut kepada aturan, takut kepada pengawasan, takut kepada inspektorat atau apalah namanya, tapi nggak takut sama Allah. Aneh. Ya, itu karena bekal ilmunya kurang. Karena memang dari kecil tidak diajari tauhid. Yang diajari itu ilmu dunia semua. Padahal kata Rasulullah SAW, menuntut ilmu agama itu hukumnya fardunya fardu ain. Talabul ilmi faridoh ala kulli muslim, menuntut ilmu fardu bagi setiap muslim.
Dan ilmu yang fardu, yang wajib kita cari, Imam Ghazali menjelaskan itu ada 3 ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu qalbi atau ilmu kalbu, ilmu hati, ikhlas, ridho, sabar, qanaah, tawadu. Yang ketiga adalah ilmu syariah, ilmu tentang fikih, halal haram dan lain sebagainya. Perintah, larangan, itu semua ilmu yang ketiga. Yang pertama itu ilmu tauhid. Sudah kita jelaskan kemarin itu. Apa yang dimaksud ilmu tauhid? Ilmu tentang makna dari ilah. Apa itu la ilaha illallah? Ya, sudah kita paham kemarin. Yang sekarang adalah ilmu berikutnya, yaitu ilmu bukan, kalau tobat itu tangga. Ini masih bab ilmu. Ilmu kalbu, ya. Wa amma alladhi yata'ayyanu farduhu min ilmi sirri atau ilmu qalbi fa ma'rifatu mawajibihi wa manahihi hatta yahsula laka ta'zimullah ta'ala wal ikhlas. Yang pertama itu ilmu tentang kalbu atau ilmu sir sebutnya, yaitu ilmu tentang ta'zimullah, bagaimana kita mengagungkan Allah, bagaimana hati ini merasa betul-betul merasa kecil, merasa hina, merasa takut, merasa rendah, merasa nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ta'zimullah. Kalau kita sudah merasa punya, kita sudah merasa memiliki, maka itu rasa takzimnya kepada Allah itu kalau nggak hilang ya berkurang. Contoh yang paling sederhana dalam sholat. Orang-orang salaf dahulu kalau mereka sudah Allahu Akbar, itu badan mereka itu seperti nyikup gitu. Takut sekali dengan Allah. Yahabuna Rahman. Betul-betul merasakan, betul-betul menghayati betapa maha besarnya Allah dan betapa maha kecil, hina, kurang, miskinnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sekarang sholat itu nunjukin gagahnya Allah. Padahal tuh harusnya Yahabur Rahman. Betul-betul badan kita tuh gestur itu harus ditunjukkan, takut tuh ditunjukkan. Gestur itu kan mewakili apa, isi yang ada dalam diri kita, mewakili pribadi kita. Jadi kalau sholat itu tunjukkan gestur takut, gestur yang merendah, gestur yang merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah Allahu Akbar masih merasa punya, berarti belum menunjukkan rasa takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allahu Akbar yang maknanya Allah Maha Besar dari segala yang besar, itu berarti kita belum merasakan kehinaan di hadapan Allah dan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu besar, tapi Allah Maha Besar dari itu. Keluarga besar, tapi Allah Maha Besar dari keluarga. Jabatan besar, tapi Allah Maha Besar dari jabatan itu. Bahkan memiliki dunia dan seisinya itu besar, tetapi Allah lebih besar dan Maha Besar dari itu semua. Itu makna dari Allahu Akbar. Kita harus mengecilkan seluruh yang besar yang kita miliki dan kita ketahui. Jadi yang pertama, ilmu kalbu itu adalah takzim. Benar-benar mengagungkan Allah dan benar-benar merasakan diri kita itu kurang, hina dan takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu tajarrud. Tajarrud itu adalah menanggalkan dan menyampingkan seluruh pertimbangan apapun selain Allah. Itu namanya tajarrud, ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Kalau dalam tindakan kita masih ada pertimbangan manusia, maka itu belum tajarrud, belum memurnikan, belum ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajarrud. Ini para ulama banyak versinya menjelaskan ikhlas itu.
Bahkan ada penjelasan dari contohnya Abu Yazid Al-Bustami itu, yang dimaksud dengan sikap ikhlas itu adalah silatun billah bila alaqah. Hubungan kita dengan Allah tanpa kepentingan apapun. Tanpa kepentingan apapun. Artinya hubungan dia dengan Allah itu tanpa motif apapun, tidak ada yang dia harapkan dan tidak ada yang dia takutkan. Maksudnya itu tidak ada yang diharapkan, itu tidak berharap apa-apa gitu. Bahkan tidak surga, bahkan tidak karunia, bahkan tidak, pokoknya hubungan dia dengan Allah itu benar-benar hubungan sebagaimana hamba dengan Tuhannya. Tidak ada keinginan apapun. Dan tidak juga ada yang dia khawatirkan. Takut kehilangan, takut kekurangan, takut segala macam, tidak ada sama sekali. Tapi ini menurut saya ekstrim definisi kayak gini. Model-model kita ini nggak nyampe. Silatun billah, hubungan dengan Allah, bila alaqah, tanpa hubungan, tanpa ada kepentingan. Silatun bila alaqah, hubungan tanpa hubungan. Hubungan manfaat, hubungan madarat, hubungan segala macam tanpa. Jadi betul-betul udah Allah dengan kita, ya hamba dengan majikan, hamba dengan Tuhan, udah. Tapi iya, ini penjelasan Bustami gitu. Saya sedang menjelaskan, ulama menjelaskan makna ini. Tentunya kita tidak sepaham betul. Karena kita juga ingin masuk surga. Secara naluri, secara fitrah, secara karena Allah juga ngabibita orang ku eta. Kita harus tertarik dengan apa yang Allah rayukan kepada kita. Dan kenapa kita juga takut neraka? Karena Allah menakut-nakuti kita dengan neraka. Dalam Al-Qur'an disebutkan itu. Min azabi rabbihim musyfiqun walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Ciri orang beriman itu adalah yang takut kepada azabullah. Jadi kenapa sampai ada keluar definisi seperti itu? Karena mereka sudah saking dekatnya dengan Allah, sehingga dari Allah itu dia tidak perlu apa-apa dan tidak khawatir apa-apa. Seperti lagu itu yang seperti prinsipnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia mengatakan, andaikan aku ibadah karena ingin surgamu, jauhkan surga dariku. Andaikan aku ibadah kepadamu karena takut nerakamu, hantarkan aku ke nerakamu. Itu karena saking dalamnya mereka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak bisa dipandang oleh kita dari kacamata umum. Karena makom seperti itu tidak umum. Tidak umum. Kalau kita mengatakan bahwa itu makom yang tidak sesuai dengan syariah juga nggak bisa, karena mereka juga orang-orang yang alim. Maka yang bisa kita katakan adalah bahwa itu mungkin bagi orang tertentu. Bagi kita yang umum adalah melaksanakan apa adanya. Beribadah karena kita ingin surga dan meninggalkan larangan karena takut neraka. Ada lagi yang mendefinisikan ikhlas itu adalah sama sekali tidak ada riya di dalam amalnya. Dan riya itu juga ada definisi lainnya, yaitu ketika orang tidak jadi beramal karena takut riya, itulah riya yang sesungguhnya. Kalau kedua mah contoh. Ketika orang tidak jadi beramal karena takut riya, itu riya sebenarnya. Dan ketika orang beramal
bukan karena Allah, itu jatuhnya syirik. Kita mau beramal tapi motivasinya karena yang lain, itu syirik. Karena menduakan niat, menduakan maksud di dalam. Tapi kalau kita tidak jadi beramal karena takut riya itu, itulah riya. Sebenarnya dalam dirinya ada riya. Ada juga yang mengartikan ikhlas itu saat kita merasa ikhlas, disitulah tidak ikhlas. Saat kita merasa sudah ikhlas, di situ dia nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Balil ikhlas yahtaj ila ikhlas. Ketika orang merasa sudah ikhlas, sebenarnya disitulah dia saatnya memerlukan keikhlasan. Jadi ketika orang merasa ikhlas, disitulah dia harus mengikhlaskan keikhlasannya. Lebih berat lagi. Jadi ikhlas itu yang paling tepat definisinya menurut saya itu adalah al-amalu li ajli ridallah wa hubbi. Melakukan sebuah perbuatan semata-mata karena ridha Allah atau motivasinya ridha Allah, itu ikhlas. Bukan ridha manusia, bukan ridha makhluk, tapi ridha Allah. Ketika orang beramal semata-mata ridha Allah, itulah ikhlas. Orang sholat duha niatnya ridha Allah, nanti berkahnya rezeki lancar, itu pasti. Sholat hajat niatnya ridha Allah, nanti ada kemudahan-kemudahan, itu bonusnya. Tahajud niatnya ridha Allah, nanti ada banyak keutamaan sebagaimana Al-Quran menyebutkan mudkhala sidqin, hidupnya akan mudah, matinya akan mudah, rezekinya akan dilancarkan, kemudian permasalahan-permasalahannya dipermudah, itu bonus saja. Tetapi niat tahajud kita semata-mata ridha Allah. Nah, banyak orang yang terjebak dengan niat ini, meniatkan sesuatu bukan karena Allah. Kalau dalam tasawuf itu puncak dari keikhlasan itu kalau kita sudah beramal lillah billah fisabilillah. Kalau seluruh apa yang kita lakukan itu sudah lillahi, semata-mata karena Allah, dan billahi semata-mata dengan cara yang Allah ridhoi, lalu fisabilillah semata-mata di jalan Allah, itu baru orang itu sudah sempurna dalam keikhlasannya. Lillah billah fisabilillah, atau lebih mudahnya lillah billah fillah, untuk dan karena Allah, dengan cara yang Allah inginkan, ridhoi, dan semuanya di jalan Allah, itu baru sempurna. Itu amalan hati. Ikhlas itu adalah ilmu hati, ilmu qalbi, atau ilmu sir. Yang ketiga, salamatul amal, amal yang selamat. Itu juga ilmu hati. Bagaimana kita dalam beramal itu ittiba kepada Rasul, menyesuaikan diri dengan format atau contoh Rasulullah, itu juga amalan hati. Menyelamatkan amal kita dari riya, karena riya akan menghapus amal kita yang baru kita lakukan. Ujub juga menghapus amal kita yang baru kita lakukan. Ujub itu merasa bangga, merasa sudah baik, itu menghapus amal pahala kita. Kita sudah sholat, merasa bangga dengan sholat kita, itu hapus amal sholat itu. Jumatan, lalu merasa bangga, merasa sudah baik Jumatan kita, itu hapus. Amal kita tuh hapus. Karena ujub dan riya menghapus amalan yang baru kita lakukan. Berat ikhlas itu, berat sekali. Hese luar biasa. Maka sejenak saja kita beramal ikhlas itu menyelamatkan kita di surga nanti. Satu aja amal kecil kita ikhlas melakukannya, itu menyelamatkan di akhirat nanti.
Bahkan kita kadang masih bercerita bahwa minggu lalu kita membaca zikir subhanallah 5.000 kali. Hilang itu pahala zikir. Berat ikhlas, berat sekali. Karena jebakan-jebakan supaya kita nggak ikhlas itu banyak gitu. Saya pernah cerita di ibu-ibu nyontohin tadinya. Kalau kita berputar di lokasi baru pakai itu yang apa? Zikir itu, zikir digital itu, satu putaran itu dapat la haula wala quwata illa billah itu 1.000 kali. Tadinya untuk motivasi, tapi kan kita nggak bisa menjaga hati kita. Hilang itu pahala zikir. Walaupun nyontoin, kadang ya kan setiap orang tahu masing-masing ya, tahu hatinya masing-masing. Saya ngejelasinnya dalam rangka nyontohin, tapi dalam diri saya ada, tinggali. Saputran we menang 1.000, nah gitu. Itu ujub masuk dalam diri kita, rusak amal kita. Menjaga ikhlas itu berat, harus ikhlas di awal, ikhlas di tengah, ikhlas di akhir. Kalau menceritakan yang baik-baik boleh kan? Ya kalau dalam hatinya nggak ada sama sekali niat ingin ujub dan ria, boleh. Hanya untuk mencontohkan, tapi siapa yang bisa menjaga hati kita? Siapa yang dapat menjaga hati kita betul-betul itu hanya untuk dicontoh? Siapa yang bisa menjaga hati kita bahwa kita benar-benar tidak ingin didengar itu dan tidak ingin dilihat seperti itu? Dicontoh atau tidak dicontoh? Ingin diketahui. Ingin diketahui itu ria. Ingin dibanggain itu ujub. Ujub dari kata takjub, ria dari kata ro'a, melihat. Ro'a itu melihat. Kalau ujub itu dari kata takjub, ingin ingin ditakjubi. Itu dua-duanya adilancek itu, menggugurkan amalan kita. Jadi ikhlas itu berat, sangat berat. Bahkan malaikat pun tidak tahu kita ikhlas tidak. Hanya Allah yang tahu ikhlas itu. Jadi kalau kita sudah merasa ikhlas, itu sebenarnya belum ikhlas. Dan kalau kita takut ria, itu sebenarnya ria. Jadi sangat berat ikhlas itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita niat yang ikhlas dalam segala sesuatu. Maka ikhlas dalam bahasa Arab memurnikan. Makna ikhlas dalam bahasa Arab, akhlasa yukhlisu, itu dari kata kholas. Kholas itu apa? Murni. Kholasul dhahab itu kemurnian emas. Di Indonesia ikhlasnya diartikan rela. Itu penyempitan makna sebenarnya. Makanya ada surat Al-Ikhlas, kan bukan surat kerelaan, bukan. Surat kemurnian tauhid. Suratul Ikhlas, surat Al-Ikhlas, apa pemaknanya? Surat kemurnian tauhid. Bukan surat kerelaan. Jadi ikhlas itu bukan rela, ikhlas itu murni. Kalau cerita boleh cerita gitu. Cerita kalau kita dapat menjaga hati kita bahwa itu bukan bagian ingin diketahui atau ingin ditakjubi, nggak apa-apa. Tapi siapa yang dapat menjaga hati kita? Siapa yang menjamin maksud saya? Siapa yang menjamin ketika kita menceritakan itu kita benar-benar ingin dicontoh, bukan ingin diketahui? Kalau ada sedikit saja kita ingin diketahui, jatuh pada ria. Maka kata Nabi, ria itu seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Halus, lembut, tipis. Ya kalau ada semut hitam di atas batu hitam itu kan nggak kelihatan. Malam lagi nggak kelihatan. Jadi takut jadinya. Bukan takut, harus lebih mengusahakan, mengupayakan, memastikan amal kita ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas nggak ada gunanya. Sedikit bedanya. Nggak ada gunanya. Kita kan disuruh beribadah itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin tuh. Kita disuruh ibadah bukan semata-mata ibadah, tapi ibadah yang mukhlisin. Ikhlas.
Sekali lagi, kita disuruh ibadah bukan sembarang ibadah, tetapi ibadah yang mukhlisin, yang ikhlas. Wa ma umiru, mereka tidak diperintahkan illa satu kecuali liya'budullah, beribadah kepada Allah, mukhlisin, dengan cara ikhlas. Jadi kita tidak disuruh ibadah kalau nggak ikhlas. Kita disuruh ibadah asalkan ikhlas. Kalau belum ikhlas ya berusaha menuju ikhlas. Berusaha menuju ikhlas. Dan setiap orang diberi pahala sesuai kadar keikhlasannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Rasulullah SAW, setiap orang tergantung niatnya, dan setiap orang diberi pahala sesuai kadar niatnya masing-masing. Yang kita duduk di sini beda-beda pahalanya. Yang datang ke sini niatnya 100% dapat nilai 100. Yang ke sini dapat niatnya cuma 80% dapat 80. Beda pahala antara orang yang nyatat yang tidak mencatat, antara yang memperhatikan dengan tidak memperhatikan, antara yang duduk fokus dengan ngahunyar. Beda pahalanya. Perolehannya. Yang beri nundutan, yang beri fokus beda pahalanya. Tidak adil kalau sama. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, hadisnya. Setiap orang diberi pahala manawa sesuai dengan kadar niatnya. Kan beda-beda niat kita di sini. Apa itu istilahnya kebersihan niat itu beda-beda. Aya nu era ku batur bisa diomongkeun tara ka masjid. Aya yang benar-benar ini adalah kewajiban. Ada benar-benar ini adalah kepatuhan kepada Allah, ini adalah perintah dan sebagainya. Nah, tiap orang itu. Tetapi semuanya baik. Saya katakan semuanya baik. Hanya kadarnya orang beda-beda gitu. Semuanya baik. Karena kata Rasul itu innamal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, penjelasan dari para ulama itu ikhlas itu rupanya itu ada 3. Rupa keikhlasan itu ada 3. Ada ikhlas model pedagang, kudu menang untung, kudu aya pahalaan we. Aya ikhlas model hamba sahaya, bakat kusieun, ibadah teh bakat kusieun ku Allah. Aya ikhlas model para nabi, para rasul, ikhlas syukur. Syukur. Dia beribadah tuh karena rasa syukur kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Jadi innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal tergantung niatnya. Nah, niat itu ada 3 motifnya, kata para ulama. Imam Nawawi terutama menjelaskan ini. Ada ikhlas gaya pedagang, nguber-nguber fadilah we ya mah. Lamun aya pahalana diuber, mun pahalana saeutik henteu pahala saeutik pahalana. Lamun teu Lailatul Qadar, teu tahajud. Da malam lain mah biasa geuning pahalana. Kalau Lailatul Qadar tuh 1000 bulan tuh 83 tahun pas seumur hidup kita itu. Nah, itu motivasi ikhlas model begitu. Enggak apa-apa, bagus itu, bagus. Karena itu sama yarjuna au yabtaguna fadlan minallah, tidak apa-apa. Mencari keutamaan karunia Allah itu enggak apa-apa. Bagus. Lamun puasa lah, ada puasa Senin Kamis mah hadis nage teu sahih pisan misalkan. Anu sahih pisan mah puasa Daud. Urang mah Daud we lah. Lebih gede pahalana daripada. Jadi beramalnya tuh tadi tolok ukurnya tuh gede enggak pahalanya, ada pahalanya atau enggak nanti. Hitung-hitungan. Beda dengan para sahabat. Para sahabat itu udah enggak mikirin mana muakad, mana nafilah, mana sunnah biasa, enggak. Mana kifah, mana apa itu ain, mana bukan, fardu ain bukan. Mereka mah apa yang diperintahkan dilakukan, apa yang dilarang ditinggalkan. Itu tolak ukurnya, itu aja. Enggak mengklasifikasi sunnah kayak apa, enggak mengklasifikasi ini tingkatannya apa, enggak. Bagi mereka yang diperintahkan dilakukan, bagi yang tidak dilakukan. Maka sahabat mah belum ada itu klasifikasi muakad bukan muakad, rawatib bukan rawatib, enggak ada. Sunnah ya sunnah udah.
Termasuk istilah-istilah tasawuf, termasuk istilah-istilah fikih. Bagi mereka kan bukan zamannya kan. Itu muncul di zaman fikih itu zaman abad ke 100 tahun 150 ke sini kan. Fikih itu muncul di abad pertama ke sini. Zaman para sahabat nggak ada klasifikasi seperti itu. Mu'akad, ghairu mu'akad, rawatib, ghairu rawatib, mahdoh, apalagi mahdoh, ghairu mahdoh, cuman ada di Indonesia tuh. Istilah mahdoh, ghairu mahdoh hanya ada di Indonesia. Ai para sahabat mah definisi ibadah mereka itu kullu fi'lin wa qaulin yuhibbullah wa yardah, setiap perbuatan dan ucapan yang mendatangkan ridha Allah. Udah. Di Arab nggak ada mahdoh ghairu mahdoh. Nggak ada. Di kita aja memudahkan memahami gitu. Ini mahdoh salat, ini mahdoh nyingkirkan duri di jalan. Dua-duanya ibadah. Tapi ini mahdoh, ini ghairu mahdoh. Nah, jadi itu ikhlas yang pertama, ikhlas model pedagang. Beribadahnya ingin surga. Bagus itu, bagus. Karena yang diharapkan yang ada di sisi Allah, bukan yang di sisi manusia. Bagus banget itu. Karena mengharapkan apa yang ada pada Allah. Model kedua, ikhlas itu model hamba sahaya. Bakat kusieun ibadah teh. Kunaon main salat sieun ka neraka. Soalnya diancam masalakakum fi sakor. Orang-orang yang tidak sholat baris dikumpulkan di neraka sakor. Qalu lam nakum minal musallin. Cek malaikat teh kunaon mareh kadari meningah bering kieu. Mereka menjawab lam naku minal musallin. Kami dulu teu sarolat ya Allah. Takut neraka sakor. Kunaon kamu rajin ke masjid, sholat tepat waktu, sieun ditempatkan di Bukit Goya. Jadi di neraka jahanam itu ada sebuah bukit namanya Bukit Goya. Bukit Goya itu spesialis khusus tempat terisolasi untuk orang yang lalai sholatnya, mengakhirkan dari waktunya, sahun dalam sholat, main-main, menyepelekan sholat. Engkedei. Artinya dia lewat ya? Bukan lewat, mengakhirkan. Kalau lewat mah sudah meninggalkan itu mah. Ini mah mengakhirkan sampai batas waktu akhir. Sampai hampir masuk waktu berikutnya tanpa alasan. Dalilnya adalah Al-Qur'an. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalat wattaba'us syahwat. Ada orang-orang yang menyia-nyiakan, menyepelekan salat, wattaba'us syahwat, malah mengikuti nafsunya. Ulaika sayal qauna goya, mereka akan mendapati bukit Goya. Goya itu sebuah bukit di jahanam. Bukit ini panas dan bau sampai jahanam ngeluh kepada Allah, kalau bisa bukit ini jangan di sini. Saking busuknya itu bukit, saking panasnya itu bukit, disediakan Allah untuk adha'us salat, orang-orang yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahwat, malah ngikuti nafsunya. Nafsu itu banyak Pak, nafsu dagang, nafsu kasab, nafsu syahwat, malingkeun salat demi itu gitu. Keheula ieu keur sibuk ieu. Ieu keur orang-orang dulu kalau lagi maku beletrak. Dar salat ditinggalkan makuna can anggeus. Ini gambaran ekstrimnya gitu. Gambaran ekstrim orang dulu kalau lagi maku kayu, dar ada sholat ditinggalkan makuna, teu dianggeuskeun. Saking takutnya bukit Goya itu. Hanya ini waktunya tinggal dikit 4 menit lagi. Ya. Mohon penjelasan yang cukup Tan mengenai kritik terhadap tasawuf Tan. Ada hal-hal yang tadi dijelaskan misalkan nah hubungan dengan Allah tanpa pretensi. Ya. Kemarin juga Ustaz Asep menyalakan meminta jangan berlebihan minta. Sementara dalam ayat-ayat lain misalkan bermohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan haus dan roja dan lain-lain. Itu dihubungkan dengan konteks kekinian Tan. Di mana umat lemah iman, lemah amal, lemah ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Nah, bagaimana kan kalau tasawuf ala Rasul dan sahabat itu tasawuf yang membangun masyarakat, tasawuf yang menegakkan keadilan, tasawuf yang memimpin perang, yang mengatur ekonomi, membina negara dan lain-lain. Sementara kalau konsep-konsep tasawuf sibuk dengan istilah tajali, istilah-istilah apa
sifat istilah kayak gitu kayaknya kan nggak aplikabel dalam kekinian. Nah gini, jadi tasawuf itu kan muncul di masa Abbasiyah ketika umat Islam sudah selesai dengan dunianya. Tasawuf itu antitesa dari kemapanan umat Islam dulunya. Karena di masa Abbasiyah itu saking makmurnya umat Islam, saking kayanya umat Islam, saking kayanya negara Islam saat itu orang-orang pada sibuk menghabiskan duit untuk leha-leha. Yang penuh bukan majelis-majelis tapi kafe-kafe. Yang penuh itu malahi, tempat-tempat live musik. Yang penuh itu adalah membangun taman-taman, membangun gedung-gedung, membangun sarana-sarana. Karena itu antitesa dari kemakmuran umat Islam. Kan hukum alamnya begitu. Pejuang melahirkan kemerdekaan, orang merdeka. Kemerdekaan melahirkan pembangunan, pembangunan melahirkan kemakmuran, kemakmuran melahirkan kemalasan. Kemalasan melahirkan kehinaan, kehinaan melahirkan penjajahan ulang, penjajahan melahirkan kemerdekaan lagi. Terus siklusnya begitu. Jadi menjelaskan tasawuf tidak bisa lepas dari menjelaskan historinya. Jadi dulu asal muasalnya itu muncul ketika itu adalah antitesa dari kemakmuran. Nah, sekarang makan umat Islamnya belum makmur, tidak makmur bahkan. Yang perlu dibangun sekarang itu adalah kesadaran umat untuk menuju kemakmurannya. Menghilangkan kebodohannya. Bahkan itu merupakan jihad terbesar saat ini. Jihad ekonomi, jihad ilmu, pendidikan, jihad kesehatan. Itu jihad terbesar. Karena jihad militernya nggak ada. Jadi saat ini kita masih berjuang. Saat ini kita masih berjuang. Berjuang demi kesehatan, berjuang demi pendidikan, berjuang demi ekonomi. Supaya menjadi tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi skala ideal itu kan belum bisa kita wujudkan. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita membina jiwa-jiwa kita yang lemah dengan dunia ini supaya kuat, kan begitu. Menjaga hati kita, menata hati kita supaya tidak silau dengan dunia yang sudah faktanya nyampak di depan kita, yang melenakan kita. Jadi kita tidak sedang bicara makro umat Islam supaya bangkit, supaya kembali kepada kejayaan masa Abbasiyah misalkan atau Umayyah. Kita sekarang sedang menata diri kita masing-masing bagaimana liqa Allah, berjumpa dengan Allah dengan keadaan qalbun salim. Kan begitu. Jadi ada tataran ideal gimana kita mengembalikan kejayaan umat, tetapi ada tataran yang personal gimana kita menyelamatkan diri kita. Nah, kajian kita kali ini, majelis kita kali ini adalah dalam rangka itu, menyelamatkan kita secara personal. Bahwa kita jangan terlalu gelap dengan dunia sehingga dunia menggelapkan kita, akhirnya kita lalai kepada Allah. Bagaimana kita menyelamatkan supaya amal-amal kita ikhlas. Karena jangan-jangan selama ini kita beribadah tidak mukhlisin. Tapi sebatas ria, sebatas takjub, sebatas ujub, sebatas membanggakan diri gitu. Sebatas melepaskan kewajiban. Atau jangan-jangan selama ini kita ini belum khusyuk kepada Allah. Sampai Allah menegur surat Al-Hadid kemarin, hai orang beriman, kapan kamu fokus kepada Allah? Kapan kamu khusyuk kepada Allah? Jangan sampai seperti ahli kitab yang ilmunya banyak, ibadahnya banyak, tapi keras hati. Keras hati. Tidak punya adab kepada Rasul mereka, tidak punya adab kepada Nabi mereka. Banyak ilmunya, banyak syariatnya, banyak ibadahnya, tapi adabnya kepada Nabi mereka sangat sampai membuat mereka keras hati. Nah, kita belajar tasawuf dalam rangka itu. Jangan sampai ilmu yang kita sudah banyak miliki, ibadah yang sudah kita banyak miliki, maksud saya banyak itu karena kita ngaji tiap hari. Ibadah yang maksud karena kita selalu berjamaah di masjid, jangan sampai itu
membuat kita malah nantinya keras hati dan tidak punya kekhusyuan kepada Allah. Itu targetnya. Supaya hati kita khusyuk kepada Allah, kita belajar ini. Bagaimana kita menuju tangga-tangga penghambaan kepada Allah. Ya, bagaimana kita memastikan kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya dengan menggunakan konsep Imam Ghazali. Bukan berarti konsep ini sudah 100% benar, karena ini konsep ulama. Bisa jadi ada kritiknya, bisa jadi ada kelirunya. Tetapi selama ini yang diperhatikan, konsep ini paling mudah kita cerna. Konsep penghambaan seperti ini gitu. Ilmu, taubat, kemudian larangan, kemudian perintah, kemudian sabar, kemudian tunduk dan seterusnya. Jadi tujuan kita itu adalah bagaimana memastikan bahwa hati kita itu khusyuk kepada Allah. Khusyuk yang sebenarnya. Khusyuk kepada Allah itu implikasinya adalah dalam kepada Allah kita penuh takzim dan adab, kepada manusia kita penuh rahmah dan ra'fah. Penuh kasih sayang dan juga respect. Itu tujuannya. Ke Allah kita takzim dan ikhlas, kepada manusia kita rahmatun wa ra'fatun. Bukankah Rasul sifat utamanya itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Rasul itu kepada sesama orang beriman raufun rahim. Kita belum raufun rahim itu, maka kita ngaji ini. Kita ngaji ini gitu. Itu sebenarnya tujuan kita. Jadi skala besarnya supaya tadi mengembalikan kejayaan umat lewat kebersihan hati kita. Karena kata Al-Quran rumus kejayaan itu iman dan amal soleh. Kata Al-Quran rumus kejayaan itu iman dan amal soleh. Wala yumakkinanna lahum walladzina amanu wa amalus soleh. Kata Allah, sungguh kami akan berikan kekuasaan, supremasi kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Nggak ada teorinya, nggak tahu, saya juga itu nggak paham. Kok bisa Allah memberikan supremasi dan kekuasaan, tamkin kepada orang beriman dan beramal soleh? Yang ditafsirkan oleh orang sekarang bahwa kemenangan itu anugerah. Nggak usah nyari-nyari, udah iman aja amal soleh, nanti Allah kasih hadiahnya sebagai kemenangan itu. Ada yang mengartikan amal soleh di sini adalah tadi perjuangan yang dijelaskan Pak Haji tadi, gini. Tapi kalau kita lihat tafsirnya, kita perhatikan tafsir para ulama, amilus soleh di situ ada melaksanakan syariat Allah. Sunnah Rasulullah dilakukan dengan iman yang pertama, yang kedua adalah amal soleh berdasarkan sunnah Rasulullah, maka di situ Allah hadiahi kemenangan. Itu rumus Quran. Enggak dari ekonomi malah, enggak dari militer, enggak dari segala rupa, enggak. Justru kemenangan itu datangnya dari iman dan amal soleh. Enggak masuk teori kemenangan, tetapi Quran mengatakannya begitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita ikhtiar seperti ini menjadi syarat kalau kita memang ingin kembali kepada kemenangan kita sebagai individu dan kemenangan kita sebagai umat, kembali kepada iman, kembali kepada amal soleh. Insyaallah. Tadinya saya mau bahas fikih Ramadan, tapi waktunya tidak cukup. Insyaallah nanti di hari berikutnya. Hari Selasa kan tanggal merah ya, hari Rabunya munggahan. Jadi kita nanti masuk lagi hari Kamis insyaallah. Kamis dan Jumat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.